Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasril Mahendra. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah Basis Data. Pada tugas tutorial kedua ini, kita akan membuat sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram dari gambar di atas ini, dari gambar seperti ini. Dari contoh kasus ini, kita akan membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebuah program bernama Excel. Langsung saja kita buka program Excel-nya. Di Magic Server ini kita harus merunningkan dulu MySQL database dan Apache web servernya. Jika sudah running, kita akan masuk ke web browser, lalu kita masuk ke localhost by admin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah basis data baru yang bernama, misalnya kita seperti contoh kasus soal tersebut, kita buat namanya rumah sakit. Rumah sakit, terus kita klik buat. Setelah itu, setelah dibuat, kita masuk ke tabel. Tabel yang pertama adalah tabel pasien. Buat tabel pasien. Terus jumlah kolomnya ada 4. Terus kita klik buat. Nah, lalu kita isi. Pada tabel ini ada apa saja? Yang pertama ada ID pasien. Yang kedua ada nama pasien. Yang ketiga ada alamat pasien. Terus yang keempat ada jenis kelamin. Untuk jenis ID pasien ini kita buat ke integer, terus panjang nilainya adalah 3, terus primary key indeksnya kita ubah menjadi primary. Kita klik kirim. Untuk nama pasiennya, jenisnya kita ubah menjadi varchar dengan panjang nilai 30. Alamat pasien juga varchar dengan panjang nilai 100. Jenis kelamin juga varchar dengan panjang nilai 1. Lalu kita klik simpan. Ini kita buat tabel baru, namanya adalah administrator. Di sini administrator. Ya, di sini ya, administrator. Lalu kita berikan isi tabelnya. Namanya yang pertama adalah ID admin. Lalu nama admin. Yang ketiga adalah waktu
jaga. Untuk jenisnya ID admin kita buat integer, benar. Terus nama admin kita buat varchar. Untuk jaga juga varchar. Panjang nilai ID adminnya adalah kita beri 3. Nama admin kita beri 30. Terus waktu jaga kita beri 100. Lalu untuk indeks ID adminnya kita buat ke primary key. Lalu kita klik simpan. Terus kita buat lagi tabel baru, kita kasih nama, kita cek lagi, kita kasih nama dokter. Lalu isi tabelnya yang pertama ada ID dokter, terus nama dokter, selanjutnya alamat dokter, lalu tanggal lahir. Kita klik tambah kolom lagi ya, kita tambah menjadi 3 kolom lagi. Setelah tanggal lahir kita tuliskan nomor HP, lalu spesialis, lalu waktu kerja. Lalu kita isikan jenisnya. Untuk ID dokter kita buat integer, nama dokter kita buat varchar dengan panjang nilai 30. Untuk ID dokter panjang nilainya 3. Alamat dokter kita ubah varchar dengan panjang nilai 100. Ini juga varchar, panjang nilainya salah, maksud saya tanggal nilai adalah date, tanggal nilai lagi, tanggal lahir adalah date, jenisnya date. Untuk panjang nilainya kita kosongkan saja. Untuk nomor HP varchar dengan panjang nilai 15. Spesialis juga varchar, panjang nilai juga 15. Waktu kerja juga varchar, panjang nilai 100. Lalu untuk ID dokternya, indeksnya kita ubah jadi primary key. Lalu kita klik simpan. Lalu kita buat lagi tabel baru bernama dokter admin. Terus isi dari tabel tersebut ada ID data, lalu ID dokter, lalu ID admin. Jenis ID datanya adalah integer dengan panjang nilai 3. ID dokter integer juga, panjang nilai 3. ID admin juga integer, panjang nilai 3. Lalu untuk ID data, indeksnya kita ubah menjadi primary, kirim. Lalu kita klik simpan. Lalu yang kelima, kita buat lagi tabel baru bernama pasien dokter. Lalu isi tabelnya yang pertama adalah ID, lalu ID dokter, lalu ID pasien, lalu waktu periksa, lalu resep. Untuk ID tipenya adalah integer.
panjang nilai 3, ID dokter juga integer 3, ID pasien juga integer 3, waktu periksa jadi date, result jadi part chart. Untuk ID kita rubah menjadi indeksnya primary key. Lalu kita klik simpan. Result adalah 100. Lalu kita klik simpan. Lalu yang terakhir, tabel terakhir kita buat daftar. Dengan isi tabelnya adalah ID daftar, lalu ID pasien, lalu ID admin. ID daftar tipenya integer 333. ID daftar kita buat menjadi primary key. Lalu kita ketik kirim, lalu kita simpan. Oke, kita sudah membuat 6 tabel pada database rumah sakit. Selanjutnya adalah kita akan membuat relasi. Kita klik dulu database rumah sakit, lalu kita klik lainnya, lalu kita pilih designer. Nah, ini kita susun dulu sesuai dengan relasinya. Kita akan mengatur tabelnya. Yang pertama adalah tabel dokter admin, lalu administrator, lalu daftar, bawahnya kita pilih dokter, lalu pasien dokter, lalu pasien. Kita simpan dulu halaman ini. Kita buat nama ERD rumah sakit. Oke. Sebelum itu kita bakal mengatur foreign key-nya dulu. Tadi saya lupa mengatur foreign key-nya, lalu kita buka ke database rumah sakit. Kita buka tabel dokter admin. Buat struktur, kita jadikan foreign key-nya di ID dokter, kita buat index. Oke. Lalu ID admin juga kita jadikan index. Oke. Lalu untuk foreign key tabel daftar adalah ID admin. ID admin kita jadikan foreign key-nya. Oke. Lalu pasien dokter, foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. ID dokter kita klik lainnya, lalu kita pilih index. Oke. Lalu ID pasien juga kita klik lainnya, index. Oke. Kita sudah menyeting foreign key-nya untuk masing-masing tabel. Langkah selanjutnya kita kembali ke tab designer. Lalu kita akan membuat sebuah relationship. Lalu kita klik di sini di bar sebelah kiri, kita buat create relationship. Lalu create relationship pada tabel pasien, ID pasien sebagai reference key. Kita klik ID pasien ini. Lalu ID pasien pada tabel pasien dokter kita jadikan foreign key-nya. Kita klik ID pasien.
Lalu kita sini dulu. Lalu kita klik OK. Oke, dia sudah membuat relasi. Selanjutnya create lagi ID pasien ke ID pasien di daftar, kita jadikan foreign key-nya. ID pasien di daftar. Oke. ID pasien pada tabel pasien dokter dan ID pasien. Kita ulang. ID pasien, terus kita ke ID pasien daftar. Sepertinya ID pasien pada daftar ini belum kita jadikan foreign key. Kita kembali lagi ke rumah sakit. Kita ke daftar. Kita masuk ke struktur. ID pasien kita jadikan indeks juga. Oke. Lalu kita kembali lagi ke database rumah sakit. Lalu kita ke tab designer. Lalu kita ke create relationship lagi. ID pasien ke ID pasien di daftar foreign key. Oke. Oke, setelah seperti ini. Selanjutnya, pada tabel administrator, ID admin sebagai reference key, kemudian ID admin pada tabel daftar, ID admin pada tabel daftar, dan tabel dokter admin sebagai foreign key-nya. Kita create relationship. Kita ke tabel administrator, ID admin, kita klik sebagai reference key. Kemudian pada ID admin, tabel daftar, ID admin, tabel daftar, kita sebagai foreign key-nya. Kita klik OK. Lalu lakukan juga create relationship ID admin foreign key ke reference key-nya pada tabel dokter admin, ID admin. Kita klik ID admin pada tabel dokter admin sebagai foreign key. Oke. Lalu pada tabel dokter ID, pada tabel dokter, ID dokter kita jadikan sebagai reference key, kemudian ID dokter pada tabel dokter admin dan tabel pasien dokter sebagai foreign key. Kita klik create relationship, lalu kita klik ID dokter pada tabel dokter, ID dokter, lalu kita cari foreign key-nya adalah ID dokter pada dokter admin, ID dokter pada dokter admin, foreign key. Oke. Lalu kita klik lagi relationship ID dokter sebagai foreign key, lalu ID dokter pada pasien dokter, ID dokter pada pasien dokter kita jadikan foreign key. Kita klik OK. Maka setelah selesai kita membuat sebuah relationship pada tabel, pada masing-masing tabel sudah kita relasikan sesuai dengan tujuannya.
Ini kita simpan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan data manipulation language atau DML. Kita ke rumah sakit, lalu kita klik ke pasien. Contohnya kita ke pasien, lalu kita klik tambahkan. Nah, di sini kita akan membuat DML. Kita misalnya ID pasiennya 1, nama pasiennya misalkan adalah Cak Imin ya. Kita ketik Cak Imin. Alamatnya buat saja di Jalan Haji Pangeran Danan. Misalkan saja ya ini ya. Jenis kelaminnya kita klik 1. Lalu kita klik kirim. Nah, bisa juga kita menggunakan tabel SQL di sini untuk melakukan DML-nya, namun saya menggunakan tabel insert atau tambahkan. Untuk ngeceknya kita ke tabel pasien, terus kita ke jelajahi. Nah, di sini sudah muncul datanya, data nama pasiennya Cak Imin dengan ID 1, alamat pasien di Jalan Haji Pangeran Danal, jenis kelaminnya 1. Kalau kita ingin menambahkan lagi, kita klik tambahkan, lalu kita klik ID pasiennya misalkan 2, lalu namanya misalkan saja Ganjar, misalkan Ganjar, alamatnya di Solo misalkan, jenis kelaminnya 1, lalu kita klik kirim, lalu kita klik jelajahi. Nah, di sini sudah tampil ID pasien 2, nama pasien Ganjar, alamat pasien Solo, jenis kelamin 1. Saya kira itu saja yang dapat saya kerjakan, yang dapat saya praktikkan pada tugas praktikum 2 basis data ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.